Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat malam para trader dan investor media stok Indonesia. Malam ini hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, saya akan memberikan sedikit sharing-sharing ilmu saya tentang apa itu yang namanya chart ya teman-teman ya. Tentu bagi teman-teman yang sudah lama di dunia trading saham ataupun investasi saham harusnya udah paham ya seperti grafik di saham itu apa. Saya akan memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang pemula ataupun newbie, bagaimana belajar sedikit tentang analisa teknikal, khususnya untuk bisa membaca chart ataupun grafik ya. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing-sharing ilmu saya, terlebih dahulu saya memohon izin buat teman-teman nih, saya membuka kelas ini ya, belajar bagaimana mempelajari analisa teknikal, analisa bandarmologi, dan analisa fundamental. Teman-teman bisa mengikuti kelas saya dan bisa menghubungi +8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang akan saya share di link kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja kita bahas pengertian dan macam-macam kelompok untuk sebuah charting saham. Baik, teman-teman, di sini ada grafik ini ya, trading view ya, teman-teman bisa dilihat ya, ini trading view. Ini aplikasi gratis bisa, berbayar bisa, teman-teman tinggal install di Play Store ataupun di App Store ya teman-teman ya. Nah, ini bisa semua diunduh. Nah, teman-teman juga bisa yang berbayar ya, yang Premier itu berbayar setiap bulannya. Jadi teman-teman di sini ya ada gambar ini namanya candle ya. Teman-teman harus ngerti dulu pengertian dari chart ya. Chart sendiri itu seperti sebuah gambar atau grafik ya. Itu biasanya bisa menunjukkan pergerakan ini ya, nilai-nilai harga saham pada suatu periode waktu tertentu ya. Jadi chart ini dibutuhkan sebagai alat utama untuk menganalisa analisa secara teknikal ya. Terus teman-teman ya, di dalam sebuah chart, ini kan chart ya, ini namanya grafik chart ya. Itu ada dibagi 3 jenis ya. Biasanya sering digunakan itu ada 3 ya teman-teman. Ada line chart, ada bar chart, dan ada candle chart. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk line chart sendiri kalau di aplikasi TradingView, nah ini ada tanda candle seperti ini, tinggal dirubah ya teman-teman. Di sini ada bar, ada garis atau line, dan ada candle ya teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu garis ya. Nah, ini line chart ya. Line chart itu cara bacanya sederhana aja teman-teman ya. Kalau cara bacanya tinggal dilihat pucuknya aja ini. Nah, itu berarti harga terakhir, ini harga terendah gitu. Ini harga terakhir ya. Harga terakhirnya seperti itu. Tapi saya jarang sekali menggunakan line chart ya teman-teman. Jarang sekali menggunakan line chart karena kadang rada susah membacanya ya. Karena cuman hanya menunjukkan ini aja. Biasanya ini penutupan aja pada tiap sesi. Jadi kita tidak bisa memberikan gambaran atas informasi seperti harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah kayak gitu. Jadi hanya sekilas saja kayak gitu. Misal saham misalnya BBRI misalnya, Bank Rakyat Indonesia. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, ini seperti ini posisinya downtrend. Nah, ini bacanya berarti kan yang di sini kan, tinggal di ini aja baca akhir penutupan aja. Ini gitu penutupan. Nah, jadi yang ada candil-candilnya aja dibacanya gitu. Kadang rada susah memang kalau line chart karena saya jarang menggunakan itu. Nah, itu pengertian untuk line chart ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut yang menggunakan bar chart. Nah, ini ada tulisan bar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tahu ya yang sering-sering digunakan para trader ya. Kita baca yang posisi uptrend aja. Misal kayu ya tadi ya. Nah, Darmi bersaudara TBK. Nah, ini posisinya ya teman-teman ya. Nah, ini posisinya semakin naik antara lembah sama puncak ya teman-teman. Lembah sama puncak itu semakin tinggi. Berarti posisi kalau lagi uptrend itu semakin tinggi ya. Nah, kalau seperti ini lembah, puncak, lembah, puncak. Nah, itu kalau semakin tinggi ini udah dibilang posisi uptrend ya, seperti itu. Atau tapi kalau cuman hanya seperti ini terus ini, nah ini belum bisa bilang uptrend. Kenapa? Karena ini hanya mengalami kenaikan, belum bisa mengidentifikasi minimal 2 atau sampai 3 ini ya titik garis. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini namanya bar chart ya teman-teman, bar chart ya. Untuk bar chart sendiri itu dibagi 4 jenis harga ya teman-teman, sama kayak candle chart ya, kita pakai candle tadi. Itu ada harga pembukaan, ada harga tertinggi, dan ada harga terendah dan harga penutupan ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau harga ini apa namanya pembukaan itu biasanya berada di sebelah kiri ya teman-teman, berada di sebelah kiri, dan harga terendah harga penutupan atau harga closing pas sore sesi 2 itu sebelah kanan. Nah, itu harus ini ya teman-teman dilihat dulu. Terus sedangkan harga tertinggi dan harga terendah itu biasanya dihubungkan dengan garis vertikal. Nah, ini garis vertikal ini ya. Nah, di vertikal antara harga ini ya pembukaan sama penutupan. Jadi bisa diambil kesimpulan misalnya yang terakhir ini ya teman-teman ya. Sini yang terakhir. Nah, bentuk gambarnya kan seperti itu. Berarti kan ini seperti thread, terus gambar ini ada garis vertikal, ada garis horizontal. Ini ada garis ini horizontal satu. Nah, berarti cara pembacanya sebenarnya sederhana. Kalau yang ini namanya harga low atau yang paling rendah, ini namanya harga open, terus ini namanya harga close karena di sebelah kanan, terus yang tertinggi ini namanya harga high. Nah, saya ulangin ya. Nah, bacaan seperti ini. Jadi yang untuk kasus ini ya kayu sendiri, ini posisinya, ini gambarnya seperti ini, berarti ini opennya di sebelah kiri, terus close atau penutupan sore hari ini sebelah kanan. Nah, C ya seperti ini. Nah, ini perlu teman-teman diperhatikan ya cara membaca candle bar chart, bar candle seperti ini. Jadi kalau yang setiap harga pembukaan perlu diingat-ingat pasti di sebelah kiri. Kalau harga penutupan itu pasti di sebelah kanan. Jadi bukan terus di sini, bukan. Nah, teman-teman harus tahu ya. Ini pembukaan di sebelah kiri, penutupan sebelah kanan. Terus sedangkan harga terendah, paling rendah atau low itu dihubungkan dengan garis vertikal. Nah, ini berarti yang low atau harga paling rendah, sedangkan yang harga high itu harganya yang paling vertikal, paling atas. Nah, seperti itu cara bacanya. Itu pas posisi naik ya. Ini pas posisi naik. Kemudian kalau pas posisinya turun gimana Pak? Ya sama aja membacanya. Misalnya contohnya ini ya, kita bikin garisnya. Contohnya ini. Nah, berarti seperti ini, 1, 2, ya kan? Terus 3. Cara membacanya sederhana aja, sama. Berarti di sini harga opennya di atas karena ini candle merah ya. Terus harga opennya di atas, ya kan? Terus harga close-nya karena close itu sebelah kanan, berarti di sini. Nah, berarti ditutup di sini. Terus harga tertingginya di sini seperti itu. Harga low-nya di sini seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu diingat-ingat. Nanti open atau pas pagi pembukaan sesi itu di sini ya. Kenapa kok di atas ya? Karena candlenya langsung dibuka harga tinggi tetapi langsung dibanting. Nah, itu berarti turun. Nah, berarti opennya di sini,
close-nya di sini. Nah, kalau kalian lihat, kalau open tuh sebelah kiri pokoknya. Nah, itu open. Kalau close itu sebelah kanan. Nah, seperti itu aja. Nah, kalau garis vertikal itu antara low sama high, berarti teman-teman bisa dilihat ya, ini berarti harganya ditutup dengan ini, opennya di sini. Nah, seperti itu ya. Sekarang sudah mengerti ya teman-teman, berarti ini cara membacanya. Itu membacanya bukan di sini ya teman-teman ya. Nah, salah, berarti membacanya di bawah seperti ini. Berarti ini posisinya untuk harga ini di sini ya, di sekitar 340. Tetapi kasusnya untuk ini kayu naik, berarti opennya di sini, opennya di 374, terus close-nya di sini ya teman-teman, seperti itu di 426. High-nya tertingginya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu diingat-ingat kalau misalnya posisi saham lagi naik, pokoknya kalau open nih itu di kiri, close-nya di ini di sebelah kanan. Sama, ini pun sama. Ini opennya di sini, close-nya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita pindah yang sering kita pakai ya teman-teman. Kita pakai yang namanya candle chart. Nah, ini kita klik candle. Nah, ini seperti ini. Nah, ini lebih mudah kalau menurut saya bagi yang para pemula ya teman-teman ya. Ini bisa dipahami jelas ya. Ini candlenya seperti ini, berarti cara membacanya sama. Ada yang namanya opening price atau harga pembukaan, ada yang namanya harga tertinggi atau high price, ada juga yang namanya low price atau harga terendah, dan harga closing price atau harga penutupan. Itu sama kayak tadi teman-teman, nggak usah bingung. Yang jelas kalau bar chart itu open sebelah kiri, terus close-nya sebelah kanan. Ini bedanya cuman dibalik aja. Kalau yang seperti ini, misalnya kita gambar ya, sederhana set, terus bikin gambar ya, maaf gambar saya jelek. Nah, ini terus gini. Nah, berarti sesuai dengan ilmunya ya teman-teman ya, berarti kalau ini sam hijau ya, dibuka dengan hijau, berarti tinggal di gini, berarti opennya itu di sini. Nah, opennya di sini ya teman-teman, open, terus paling low-nya itu di sini. Nah, terus ini close-nya di sini teman-teman, close. Nah, terus high-nya di sini. Nah, seperti itu aja. Nah, seperti itu. Ini yang posisi candle hijau. Berarti harga open atau harga pembukaan itu ditaruh di sini, ya kan? Nah, opennya di sini. Terus harga tertingginya ini ada batang ini. Harga terendahnya atau low-nya ini berarti bacanya kita di sini. Terus harga close-nya itu berarti tutupnya sore, itu berarti di sini. Berarti cara membacanya itu di candle ini, bukan di sini ya, berarti di sini. Berarti close-nya di 426. Itu kalau candle hijau. Bagaimana kalau misalnya ini teman-teman, candlenya warna merah, sama enggak? Ya sama aja, teman-teman. Tinggal ini misalnya kita contoh bikin garis ini ya. Nah, ini bikin garis set. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Nah, ini ada nah ini sama, cuman bedanya kalau di sini opennya itu di bawah ya kan. Kalau yang ini, kalau merah itu bedanya bacanya dari atas, sama kayak bar chart tadi. Berarti cara bacanya yang ini itu harga ini ya teman-teman, open. Ini harga open ya, open. Nah, terus yang ini harga close. Nah, bacanya seperti itu ya. Low-nya di sini ya, open, low, high ini hampir sama teman-teman. Berarti kelihatan jelas, berarti cara membacanya, close-nya membacanya di sini apa di sini? Membacanya berarti di sini. Berarti harganya terendah ya. Berarti penutupnya di sini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Bedanya cuman itu, kalau warna hijau bacanya dari bawah, kalau warna merah bacanya dari atas. Kenapa dari atas? Ya karena harganya dibuka di harga tinggi, terus habis itu nggak kuat ke bawah. Akhirnya close-nya di sini. Seperti itu ya teman-teman ya.
Oke, dipahami dulu pengertian untuk candle karena yang sering kita pakai itu ini ya, biar teman-teman yang awam paham kalau membaca candle dari hijau itu dari bawah ke atas, tetapi kalau candlenya merah itu membacanya dari atas ke bawah dan closingnya di sini. Seperti itu. Kalau teman-teman nggak percaya, misalnya kita cari saham yang merah apa? Coba misalnya Meta ya teman, coba kemarin guys Meta merah ya teman-teman, Meta kita cari Meta. Oke, nah sama kan ya, ini saya hapus dulu ya. Seperti ilmu yang saya ajarkan tadi, berarti membacanya ini pembukaannya itu di sini open, ini tertingginya di sini sempat naik ke sini berarti high ya kan, terus akhirnya close-nya di sini teman-teman ya, close terus di sini low. Nah, seperti itu berarti membacanya itu di angka 228 berarti di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, saya ulangin lagi sekali lagi biar teman-teman paham. Kalau misalnya candlenya merah berarti bukanya di harga sini berarti open. Terus tertingginya di sini high ya, atau harga tertinggi di sini. Terus akhirnya low, harga terendahnya sempat ke sini. Nah, terus close-nya atau C atau close itu di sini berarti membacanya teman-teman itu di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan catatan biasanya ini ya warna candle terdapat kemungkinan itu kombinasi ada warna lain ya. Biasanya bisa hitam putih, bisa biru, bisa ini ya, tergantung ini software charting di masing-masing ini sekuritas biasanya berbeda, tapi nggak masalah, yang penting sama seperti yang saya ajarkan. Yang penting kalau warna merah itu tandanya turun, kalau hijau tandanya naik, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlu diketahui sebelum teman-teman ini ya belajar masuk bagaimana membaca kayak apa ya chart saham, harus mengerti ilmu dasar candle. Kenapa? Kalau ilmu dasar candle teman-teman belum mengetahui cara membacanya, teman-teman nanti kedepannya bingung. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya harga pembukaan penutupan nggak paham, bagaimana nanti kita lanjut ke ilmu selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, demikian ilmu sederhana dari saya. Apabila saya ada salah analisa tentang analisa teknikal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, bagi teman-teman nih yang tertarik cara bagaimana belajar ilmu super swing, karena saya targetnya itu trading swing ya teman-teman. Teman-teman bisa menghubungi +8210 7456 552 atau bisa langsung gabung ke grup link Telegram yang akan saya share di link kolom deskripsi. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내리실 문은 오른쪽입니다.